Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian yang diselenggarakan oleh Gereja Paroki Santo Yakobus Bantul, Yogyakarta. Hari ini adalah hari Sabtu, Minggu Prapaskah yang kelima. Gereja Kudus mengajak kepada kita semua untuk merenungkan kutipan dari Santo Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saya akan membacakan kutipan tersebut. Banyak orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang menemui orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dilakukan Yesus. Lalu para imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk bersidang. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Bila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam agung tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam agung tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari ini mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah-tengah Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama para murid. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Para ibu dan bapak, rekan muda dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Baru saja kita mendengarkan kutipan Injil Santo Yohanes. Kalau kita mencoba memperhatikan dengan sungguh-sungguh, peristiwa kebangkitan Lazarus menimbulkan dua reaksi. Reaksi yang pertama, orang percaya akan kebangkitan itu, akan Dia yang membangkitkan, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah yang berkuasa atas kehidupan ini. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat adanya orang-orang yang tidak percaya akan peristiwa kebangkitan itu. Dan mereka yang tidak percaya adalah justru berasal dari kelompok-kelompok elit, orang-orang yang dekat, yang mengaku dekat dengan Allah. Mereka adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak percaya karena mereka mempunyai kepentingan sendiri. Mereka tidak percaya karena mereka mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Allah. Saudara-saudara,
Mereka tidak percaya, bukan hanya mereka saja yang tidak percaya, tetapi ketidakpercayaan itu membuat mereka semakin membabi buta. Mereka mencoba mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk juga tidak percaya. Yang mengerikan lagi adalah bahwa ketidakpercayaan itu menghantar kepada mereka untuk bersikap keras. Mereka berencana ingin membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh karena saatnya belum tiba, maka Yesus Kristus pun bisa menghindar dari peristiwa itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, barangkali kita bisa menarik pesan bahwa gereja melalui kutipan bacaan itu mengajak kita semua untuk bersatu. Bersatu membangun suatu peradaban yang baru. Bukan kebencian yang kita bangun, tetapi yang kita bangun adalah sukacita dan cinta kasih. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah, semangat seperti itulah yang dibutuhkan pada saat ini, di mana kita bersama-sama sedang ada di dalam suatu keprihatinan. Kita bersama-sama dipanggil dan diundang untuk bersatu. Bersatu membangun suatu keselamatan. Bersatu untuk mewujudkan sebuah cita-cita aman dan damai, kehidupan yang penuh dengan sukacita di atas muka bumi ini. Maka marilah saudara-saudara, saya mengajak kepada Anda semua, kita tinggalkan segala kebencian, kita tinggalkan segala ketidaksenangan terhadap orang lain. Kita bersama-sama menyatukan hati untuk membangun kebersamaan dengan sukacita, saling percaya satu terhadap yang lain, menghargai satu terhadap yang lain, dan mencoba untuk menerima satu terhadap yang lain. Karena di dalam diri masing-masing orang yang kita jumpai di dalam kehidupan ini, tentu ada sesuatu yang berguna, yang bernilai positif bagi hidup kita. Dan kalau kita mampu untuk melihat itu dan kemudian bersama-sama menyatukan hati, maka pastilah yang namanya kebersatuan akan tercipta dengan begitu indah. Sekali lagi para saudara, marilah kita bersatu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.